Itu seperti dunia saya runtuh yang seakan-akan itu mimpi, saya berharap itu mimpi. Sebenarnya ketika kejadian itu, almarhum suami saya itu ada saya diantar ke puskesmas, almarhum suami diantar di rumah sakit. Kemudian tidak ada yang mau kasih tahu ke saya kondisi suami, karena ketika saya dibawa dari lokasi itu, suami belum ditemukan. Akhirnya dari puskesmas saya minta diantar ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, almarhum masih bernapas tapi dalam keadaan tidak sadar. Mungkin sekitar 1 jam saya di samping beliau melihat bagaimana beliau melepaskan napas terakhir. Itu seperti dunia saya runtuh yang seakan-akan itu mimpi, saya berharap itu mimpi. Bertanya kenapa saya tiba-tiba lost everything, I lost everything. Tapi malam saya berdoa ke Tuhan, Tuhan berikan saya hikmah untuk mengerti. Entah gimana besok pagi saya tidur dengan rasa marah, kecewa. Saya mau meninggalkan semua yang saya miliki di Maluku Utara dan kembali ke Jakarta. Tapi besok paginya saya bangun lebih tenang. Terus ketika kita diantar dari rumah pakai ambulans, naik helikopter. Di helikopter saya melihat suamiku dengan terpal di helikopter. Kemudian saya menyadari dalam perjalanan 1 jam ke Luwuk, seperti yang tadi Mbak Yohana katakan, almarhum adalah kepala daerah dengan kekayaan terbesar. Itu punya almarhum, bukan punya saya yang diwariskan. Tapi kemudian hari ini almarhum hanya dengan terpal. Saya bahkan semua dari badan saya ini bukan milik saya. Kita bisa duduk di helikopter itu dibantu sama orang lain. Jadi apa yang kita miliki di dunia ini tuh semua akan hilang begitu saja. Tidak peduli betapa kaya, betapa hebat, pada akhirnya kita tidak memiliki apapun. Dan kemudian menyadari bahwa hidup ini bahkan bukan milik kita sejak awal. Ini milik Tuhan, takdir ini, takdir yang terjadi ke almarhum suami saya, semua milik Tuhan. Jadi saya memilih untuk menerima dan berdamai dengan takdir ini, karena siapa saya untuk bertanya kenapa? Karena dari awal ini bukan milik saya.